Kerajaan ini melawan kerajaan ini pernah melakukan yang namanya si Gajah Lalalipa. Akan tetapi sampai sekarang yang kita dengar itu tidak pernah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapopo selesai pemayang seruntu seki pemang si Bawya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini yang melori bahas yaitu tentang fenomena yang biasa disebut tradisi atau budaya yang biasa dilakukan dalam pertunjukan-pertunjukan yang ada di suku Bugis Makassar, yaitu si Gajang Lalang Lipa kalau bahasa Bugisnya, kalau bahasa Makassarnya si Tobo Lalang Lipa. Nah, gimana yang menjadi fenomena di sini? Karena banyaknya yang mengatakan bahwa ini adalah warisan budaya atau tradisi. Akan tetapi kalau kita telusuri dalam berbagai macam sumber, baik itu berupa dari lontara-lontara, dari kitab Lagaligo, tidak ada satupun yang pernah menceritakan hal ini. Bahkan dalam cerita tutur pun sangat jarang sekali kita dengar bahwa kalau ini adalah semacam budaya. Pasti pernah terdengarkan bahwa kerajaan ini melawan kerajaan ini pernah melakukan yang namanya si Gajah Lalalipa. Akan tetapi sampai sekarang yang kita dengar itu tidak pernah. Kita kembali ke si Gajah Lalalipa. Si Gajah Lalalipa ini biasa dilakukan atau penjelasannya bahwa itu akan dilakukan apabila ada satu permasalahan yang tidak memiliki titik temu. Tidak memiliki titik temu untuk menyelesaikan persoalan itu, masalah itu, makanya muncullah yang namanya si Gajah Lalalipa. Nah, di situ juga akan dilihat kelaki-lakian seseorang ketika memiliki satu persoalan dan tidak memiliki titik temu, tidak memiliki jalan keluar. Nah, makanya ada yang namanya si Gajah Lalalipa. Akan tetapi ini masih menjadi misteri bahwa apakah ini budaya atau tradisi dari nenek moyang kita. Saya rasa, ini pendapat saya, kalau salah mohon dimaafkan. Saya rasa si Gajah Lalalipa ini itu hanyalah salah satu pertunjukan pada masa kerajaan. Karena kenapa? Kalau kita menganggap ini adalah sungguhan, pasti sudah tercantum atau tertulis kitab tertua, yaitu Lagaligo. Bahkan di kitab tertua pun, lontara tertua pun tidak ada yang menjelaskan atau menulis sejarah tentang ini. Akan tetapi saya pernah mendapat referensi satu sumber bahwa ini pernah terjadi. Saya mendengar, saya mengambil satu referensi. Ini pernah terjadi bahwa ada satu perguruan yang memiliki murid. Nah, muridnya ini, gurunya ini memiliki satu putri, dan pada saat bersamaan datang dua murid bersama keluarganya ingin melamar anak guru tadi bersamaan tanpa ada perencanaan, dia bersamaan datang. Nah, disitulah herannya salah satu pesan gurunya bahwa apapun yang kamu dapatkan dari saya, jangan engkau pertontonkan. Makanya pada saat itu ingin menyelesaikan permasalahan itu, dia mengambil sarung. Nah, terjadilah si Tobo Lalang Lipa, dan endingnya semuanya mati, semuanya meninggal. Itu cuma satu cerita yang pernah saya dengar tentang si Tobo Lalang Lipa, si Gajah Lalang Lipa. Cuma itu cerita yang pernah saya dengar. Ataupun ada cerita-cerita tentang si Gajah Lalang Lipa yang pada zaman dahulu yang saudara-saudaraku, sapu-sapuku tahu,
silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita kembali lagi di si Tobo lalan lipa, si gajah lalan lipa ya, kita Bugis menyatakan si gajah lalan lipa. Nah, si gajah lalan lipa ini kembali lagi ke penjelasannya tadi, bahwa itu dilakukan ketika ada satu persoalan dan tidak memiliki titik temu, tidak ada jalan keluarnya ya, makanya terjadi yang namanya si gajah lalan lipa. Akan tetapi ketika si gajah lalan lipa ini kejadian, umpamanya yang diperlihatkan di situ bukan masalah teknik atau jurus-jurusnya, akan tetapi kekebalan. Karena kenapa? Satu sarung, dua orang masing-masing memiliki pegang kewali. Jadi yang diperlihatkan di situ bukan seni bela dirinya, akan tetapi kekebalannya. Akan tetapi di masa sekarang ini, kalaupun itu dulunya memang terjadi, untuk sekarang ini saya rasa tidak akan terjadi lagi. Karena kenapa? Sudah banyak jalan keluar ketika kita memiliki persoalan, permasalahan. Sudah banyak jalan keluar yang seharusnya kita tempuh. Nah, jadi si gajah lalan lipa ini yang sampai sekarang itu masih ada kita tonton, saya rasa itu sudah menjadi pertunjukan lagi, hanya pertunjukan, sudah menjadi pertunjukan. Tidak ada lagi yang melakukan yang namanya si gajah lalan lipa dengan sungguhan atau dengan nyata, hanya menjadi persembahan ketika ada acara adat, ada festival-festival budaya, itu akan menjadi persembahan sebagai hiburan lah. Ya, itu hanya untuk sekarang ini hanya menjadi hiburan semata. Oke, sapoku, kalau ada kata-kata kita yang salah, tawarajiengka dampeng nasaba iyaro di rupa tawe onrona komet-komet asalangnya. Untuk yang memiliki referensi atau sumber-sumber yang lebih jelas, silahkan cantumkan di kolom komentar. Selamat atau pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.